Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Kematian itu suatu keniscayaan. Artinya cepat atau lambat kematian itu akan datang. Dan sudah terbukti, suami meninggal, istri meninggal, orang tua meninggal, anak meninggal. Mereka kemana? Gereja Katolik punya pengajaran, dan saya akan menyebutkan 3 hal yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Dan pengajaran Gereja Katolik itu atas dasar kitab suci, atas dasar ajaran magisterium, dan atas dasar tradisi suci. Kita mulai. Yang pertama, saat orang kekasih kita meninggal, nyawa itu terlepas dari badan, nyawa langsung menghadap Tuhan Allah. Dan di sana orang kekasih kita itu dia menghadapi pengadilan sementara. Pengadilan sementara ada 3 kemungkinan. Hasil pengadilan itu dia masuk surga. Hasil pengadilan itu dia masuk neraka, kasihan. Atau tidak surga, tidak neraka, yang dalam Gereja Katolik kita namakan purgatorium, tempat tinggal sementara. Dan itu menjadi alasan sore malam ini kita berada di gereja ini untuk berdoa, mendoakan mereka. Itu jiwa. Sedangkan badan itu masuk di dalam tanah, hancur di sana. Ingatlah hai manusia, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Dia tinggal di sana menantikan pengadilan akhir, di mana pada saat pengadilan akhir jiwa dan badan bertemu kembali untuk mendapat pengadilan akhir yang dalam kitab suci kita tahu hanya ada 2 kemungkinan, kanan atau kiri, domba atau kambing. Dan dalam pengadilan akhir itu mereka yang sudah meninggal lebih dahulu, keputusannya ditegaskan. Sebagaimana pengadilan sementara, surga, neraka, api pencucian. Sementara mereka yang meninggal pada saat pengadilan akhir, mereka hanya mendapat 2 kesempatan, surga dan neraka, kiri atau kanan, kambing atau domba. Ya, itu pengajaran yang pertama yang kita dapat pada sore hari ini. Pengajaran yang kedua dari Gereja Katolik, mereka yang tidak suci-suci amat, tapi juga tidak berdosa-berdosa amat, tempatnya di mana? Disinilah
keadilan Tuhan berlaku. Kita percaya Tuhan itu Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan karena Dia Maha Pengasih, Dia mengampuni dosa. Dia mengampuni dosa. Tetapi Allah yang Maha Rahim itu tidak mengesampingkan Allah yang Maha Adil. Masa sepanjang hidup dia berdosa, lalu meninggal, dia sama dengan orang yang berjuang setengah mati untuk hidup baik? Tuhan tidak adil. Maka harus ada sebuah tempat, katakanlah kalau mau bilang itu tempat, atau suatu momen, atau suatu keadaan yang dalam gereja Katolik disebut purgatorium, api pencucian, di mana yang setengah gagal dan setengah berhasil, disitulah tempat mereka tinggal sementara. Dan sesuai dengan kitab suci, yang meninggal tidak bisa buat apa-apa lagi. Dan karena tidak bisa buat apa-apa lagi, kita yang masih hidup ini punya kewajiban untuk membantu mereka supaya mereka bisa keluar dari sana. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, sebagai kelanjutan dari pengajaran pertama kedua adalah mengapa kita mendoakan orang yang telah meninggal. Kebiasaan Katolik ini diprotes oleh banyak saudara-saudara kita dari gereja Protestan. Tapi kamu orang dengar pengajaran gereja Katolik. Gereja mengajarkan bahwa ada 3 jenis gereja. Pertama, gereja jaya. Itulah mereka yang sudah berjaya di surga. Kemarin kita rayakan pestanya. Sudah jaya. Yang kedua adalah gereja pejuang. Siapa? Ini. Kita ini. Yang masih berjuang di dunia ini untuk menggapai surga. Dan gereja yang ketiga adalah gereja sengsara. Tidak bisa apa-apa lagi, hanya menunggu dan menunggu. Nah, dalam konteks ini, kemarin kita berdoa, Bapak, Mama, adik, kakak, om, tante, kamu sudah ada di surga kah? Para pastorku, kau sudah ada di surga kah? Kau doakan kami. Kau doakan kami yang masih berjuang ini. Jadi mereka yang sudah jaya, kita minta mereka untuk mendoakan kita. Karena kita satu gereja. Mereka gereja jaya, kita gereja pejuang. Nah, sementara kita yang masih berjuang di dunia ini, jangan hanya minta supaya kau diselamatkan, kau juga harus berdoa. Untuk kau punya bapak, kau punya mama, kau punya anak, kau punya orang tua, kau punya saudara yang siapa tahu, kau punya pastor yang siapa tahu saat ini dia ada di api pencucian yang tidak bisa apa-apa lagi. Maka dalam konteks pengajaran yang ketiga ini, doa kita pada sore hari ini mendapat tempatnya. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan berdoa untuk orang yang telah meninggal. Itu 3 pengajaran yang saya mau bagikan sore hari ini dalam misa arwah orang kudus ini. Pesannya apa? Ini yang penting. Pesan pertama adalah karena hidup ini tidak abadi, kau jangan hidup seakan-akan hidup itu kekal, tidak berkesudahan.
Bagi mereka yang membangga-banggakan posisi presiden, gubernur, bupati, apalagi dengan posisi itu dia mulai mempropagandakan dia mampu untuk bisa mengeluarkan uang sekian triliun untuk membangun negara ini, mengeluarkan sekian triliun untuk membangun provinsinya, mengeluarkan ratusan miliar untuk membangun kabupatennya. Kau dengar baik-baik. Suatu saat kau akan mati. Suatu saat pangkat itu akan hilang. Suatu saat uang itu tidak akan berarti. Maka pesannya, bersiap-siaplah agar pada saat kematian itu datang engkau tidak kebingungan. Pesan pertama. Pesan yang kedua, kalau berdasarkan pengajaran ini, pastor mau bilang, saat ini engkau bisa tentukan kau punya tempat di mana, di surga, di api pencucian, di neraka. Kau tahu toh? Kau tahu kau punya sejarah hidup toh? Jadi sekarang kau bisa menentukan. Oh, saya pasti masuk surga. Aduh, saya ini kurang ajar terlalu banyak, jadi jangan-jangan neraka sudah ini. Ya itu kau punya urusan. Atau saya buat banyak kebaikan, tetapi aduh selalu juga gagal. Nah, itu kau punya tempat ini yang api pencucian itu. Ya. Jadi sekarang kau tentukan. Dan pesan yang terakhir, bagi anggota keluarga yang sudah meninggal, ya, yang tadi kau kirim di Facebook itu, yang tadi kau kirim di WhatsApp itu, saat ini momennya untuk kita berdoa bagi mereka. Saat ini mereka tunggu, mereka sedang menunggu, menantikan dia punya anak, dia punya suami, dia punya istri, dia punya orang tua yang masih hidup untuk membantu dia keluar dari sana. Maka sebentar wujud doa itu ratusan ada di sana, akan dibawa ke sini. Kita semua bersatu hati, lalu pastor mengucapkan doa. Doa secara umum, Tuhan Maha tahu dan Dia tahu apa yang kau tulis. Dia tahu kau punya pikiran saat ini. Dia tahu kau punya hati saat ini. Maka pastor akan mengucapkan doa atas nama kita semua, lalu beberapa lembar akan dibakar dan yang lainnya akan menyusul sesudah misa. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita yang masih berjuang di dunia ini. Amin.